Oke teman-teman, di sini kembali lagi admin akan memberikan trik dan tipsnya bagi teman-teman yang masih saja auto ya, ataupun pengajuannya masih saja belum disetujui oleh pihak pinjaman online. Nah, pada kesempatan video kali ini seperti biasa, admin akan memberikan informasinya seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dengan syarat yang diperlukan tentunya hanya bermodal KTP saja, kemudian hanya menggunakan nomor rekening saja. Nah, bagi teman-teman, silakan disimak ya video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip video ini agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan edukasi ataupun seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman karena seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, bagi teman-teman yang masih awam ataupun bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, alangkah baiknya teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data teman-teman. Kalian jangan sampai ngasal ataupun terburu-buru. Berikut ada beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan ya sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, di sini teman-teman untuk poin yang pertama kalian harus memperhatikan terlebih dahulu data-data teman-teman. Kemudian untuk di poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian di sini untuk di poin yang ketiga kalian jangan sampai tergesa-gesa ataupun terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi teman-teman untuk di poin yang pertama kalian harus memperhatikan ya terlebih dahulu data-data teman-teman. Kalian jangan sampai ngasal. Ingat, jika teman-teman melakukan aksi galbay, kalian harus mengkondisikan gantilah semuanya dengan data-data yang fake. Namun jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, maka nanti ya teman-teman akan disadap oleh pihak aplikasi ini dan akan diteror oleh pihak DC. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin jangan sampai teman-teman ngasal. Kemudian untuk di poin yang kedua di sini usahakan teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, EasyCash, ataupun Kredit Pintar karena beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, usahakan teman-teman merawat aplikasi tersebut dan jangan galbay teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan pernah galbay dalam aplikasi yang sudah resmi di OJK. Dan jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak galbay, maka pada saat nanti teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Jadi, harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Kemudian untuk di poin yang ketiga, usahakan teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Jadi maksudnya di sini teman-teman sekarang ya banyak sekali platform pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, pada saat teman-teman melihat tampilan seperti itu ya, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai terkecoh dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi tersebut. Dikarenakan biasanya teman-teman setelah nanti kita di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun, kita hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000.
dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin, jangan sampai teman-teman terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya, bertujuan agar nantinya tidak terjadi lagi, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai terlilit hutang ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat teman-teman, hingga akhirnya diteror oleh pihak DC dan data-datanya disebarluaskan. Hingga sampai pihak peminjam malu, hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah, kabur dari rumah. Nah, itulah tadi teman-teman, saya sangat menyarankan dan saya sangat memperhatikan sebaik mungkin jangan sampai ya terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu teman-teman, sangat disayangkan. Dan mari teman-teman, kita harus lebih pintar dalam memilih ya peminjaman online mana yang bisa kita ajukan dan data-data kita aman oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, sebelum masuk ke inti videonya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya, serta menyalakan tombol loncengnya agar saya dan tim lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan tentunya aplikasi yang ilegal yang masih berkecimpung di dunia pinjol, dan aplikasi tersebut adalah aplikasi Cash Now. Ini teman-teman, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya teman-teman. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Nah, untuk di aplikasi ini masih bersifat ilegal teman-teman, dan sampai detik ini masih memberikan layanan pencairan ya ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika nanti teman-teman ingin berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan teman-teman, dikarenakan juga untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay teman-teman. Karena untuk di pihak Kominfo pun sendiri sudah menyarankan ya teman-teman sejak tahun 2018, bahwasanya teman-teman pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, jadi teman-teman silakan nanti kalian galbaikan saja jika nantinya teman-teman sudah di-ACC oleh pihak aplikasi tersebut. Dan teman-teman jangan takut jika nantinya teman-teman diteror oleh pihak aplikasi, karena pihak aplikasi tidak akan berani juga melapor ke polisi teman-teman, karena mereka tidak mempunyai badan hukum yang resmi di pemerintahan Indonesia ini. Nah, jadi kita sama-sama membantu pemerintah Indonesia membasmi ya pinjol ilegal yang ada di seluruh Indonesia. Nah, namun teman-teman, itu semua kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, oke, sebelum ke langkah berikutnya, kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja ya pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, teman-teman harus kondisikan terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini ya mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Seperti di kontak ini saya kasih contoh, kalian ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Kemudian di bagian telepon teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, di sini jika teman-teman memiliki 2 smartphone itu lebih menguntungkan ya, dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman, dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Namun permasalahannya jika kalian hanya memiliki satu smartphone, tidak usah khawatir ya. Di sini kalian cukup menyiapkan email cadangan, kemudian kartu SD. Kemudian kalian backup seluruhnya ke Google Drive kalian, dan kemudian kalian salin ke kartu memori. Kemudian kartu memori kalian copot, dan kemudian kalian resetlah ke setelan pabrik smartphone kalian. Nah, barulah ya kalian gunakanlah data-data yang fake. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi ya penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk di tampilan aplikasi Cash Now pada pihak aplikasi pinjaman online ilegal seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat Cash Now telah resmi terdaftar KSP sejak Juni 2022. Untuk di aplikasi ini terdaftar di KSP dan belum terdaftar di AFPI ataupun OJK ya. Dan juga di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman yang ditawarkan dalam aplikasi ini 2 juta rupiah dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5% per harinya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman sedikit saya kasih penjelasan ya, seperti di poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Dikarenakan setelah nanti kita di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, kita hanya diberikan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Dan jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Nah, untuk bisa mendapatkan limit pinjaman di sini bisa teman-teman klik saja ambil sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di sini ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan sebelum kita mendapatkan limit pinjaman ya. Ada informasi identitas, informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di langkah yang pertama ya, di sini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto verifikasi wajah. Nah, jadi diusahakan harus kalian kondisikan sebaik mungkin, jangan sampai pencahayaan mengganggu foto KTP kalian ya. Dikarenakan untuk di aplikasi ini jika kalian berhasil mengupload dengan benar ya, maka nanti akan terdeteksi teman-teman ya. Pengisian nama lengkap sesuai KTP ataupun nomor KTP dan tanggal lahir akan otomatis terisi. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah teman-teman bisa klik saja simpan. Dan di langkah berikutnya ada informasi identitas di sini teman-teman. Kita disuruh mengisi informasi ya seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, pengisian alamat lengkap sesuai KTP dan juga alasan pinjaman. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman ya. Nah, untuk di bagian alasan pinjaman di sini teman-teman sesuaikan saja dengan keperluan ya yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, saya sarankan untuk di pengisian alamat lengkap nanti teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital ya untuk di alamat lengkap domisilinya. Nah, jika sudah mengisi informasi pribadi yang kedua ini bisa klik saja simpan. Nah, maka langkah berikutnya ada informasi pekerjaan. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman ya. Untuk poin-poin pentingnya nama perusahaan teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk poin penting berikutnya untuk di penghasilan per bulan. Di sini saya sarankan kalian isilah yang 5 juta rupiah teman-teman. Meskipun kalian gajian hanya di bawah 4 juta rupiah. Agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Dan kemudian juga untuk di jenis pekerjaan. Di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Namun bagi kalian yang tidak bekerja, kalian bisa isi pegawai swasta. Kemudian di sini teman-teman untuk di poin penting berikutnya untuk di lama bekerja. Di sini diusahakan teman-teman kalian yang isi di atas 2 tahun meskipun kalian baru bekerja 1 tahun ataupun 1,5 tahun. Nah, jika sudah tentukan, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pekerjaan, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah, maka teman-teman langkah yang berikutnya berhasil, maka di langkah berikutnya ada informasi kontak darurat. Dan di sini kita dibutuhkan 2 buah kontak darurat teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin-poin tadi di awal video ya. Kalian gunakanlah kontak yang fake tapi usahakan kontak tersebut harus aktif. Dan nanti teman-teman kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian ya, bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka kontak darurat berhasil dan langkah terakhir ada informasi akun bank. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan akun bank kalian. Nah, di sini teman-teman yang lebih mudahnya jika teman-teman tidak memiliki akun bank, teman-teman bisa ya meminjam terlebih dahulu akun bank orang lain. Bisa orang tua kalian, pacar kalian, sahabat kalian, teman kalian ataupun kerabat kalian ya. Ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang tidak memiliki akun bank. Namun usahakan akun bank tersebut harus aktif ya. Karena untuk di aplikasi ini prosesnya sangat cepat dan juga mudah teman-teman. Nah, jadi seperti itu jika sudah kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka teman-teman bisa kalian lihat ya semua informasi telah kita selesaikan. Nah, di sini jika kalian berniat melakukan peminjaman, kalian bisa klik saja mulai pinjam untuk mendapatkan limit yang diberikan pada aplikasi ini ya.
Nah, maka di sini bisa kalian lihat ya, kita berhasil mendapatkan detail pinjaman dengan jumlahnya 1 juta rupiah dengan bunga awal Rp4.000 dengan biaya layanan platform Rp173.000 dengan hari pembayaran. Di sini bisa teman-teman lihat tanggal 5 bulan 8 2022. Dan ternyata kita berhasil mendapatkan 650.000 teman-teman dengan jumlah yang didapat tadi 1 juta rupiah ya. Di sini bisa kalian lihat. Dan di bawahnya di sini ada rencana pembayarannya, kalian bisa melihat saja ya. Nah, jika kalian menyetujui dengan kalkulasi ini, kalian bisa klik saja menyetujui pinjaman. Kalian bisa klik ya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, selamat kredit skor Anda bagus. Kami sudah membuka banyak pilihan produk. Ajukan di beberapa produk tingkat ACC akan lebih tinggi, teman-teman. Nah, maka di sini teman-teman kita berhasil ya menyelesaikan pengajuan, teman-teman. Kalian bisa klik saja segera ambil untuk di beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak aplikasi ini. Nah, kalian tinggal menunggu saja, kalian tidak perlu mendownload lagi untuk di aplikasi yang ditawarkan oleh pihak aplikasi ini ya, dan kalian tidak perlu lagi mengisi semua informasi. Kalian bisa cukup klik segera ambil, maka nanti data-data kalian akan ditinjau. Dan biasanya dalam proses peninjauan membutuhkan waktu kurang lebih teman-teman 5 menit ataupun 1 jam. Nah, jadi dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya, karena nanti akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Dan mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.